Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bukan. Ini adalah episode pertama dari sebuah acara yang akan aku beri nama Membaca Koran dengan Rana. Jadi aku akan membaca koran yang bagian yang menurut aku menarik dan bagian yang aku pahami sedikit. Aku tidak akan membaca bagian koran yang walaupun menarik tapi tidak aku ngerti, karena kalau hal itu aku komentari aku rasa itu seperti ceplos-ceplos tidak berguna. Aku akan melakukan hal ini secara minimalis dan yang penting upload gitu intinya. Oke, sebagai untuk episode pertama aku akan kasih tahu kalau aku punya satu langganan kepada Kompas Digital. Kalian tahu Kompas? Kompas adalah sebuah media koran dan padanya ada TV, ada juga koran, yaitu juga ada koran digital dan juga sebuah situs. Padanya ada banyak artikel-artikel. Kalau yang tidak tahu, koran adalah sebuah media untuk menyebarkan informasi-informasi terkini, cara agar orang-orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi tanpa perlu menanyakan kepada tetangga-tetangganya dulu. Kompas, aku rasa yang namanya kabar itu pasti dipengaruhi oleh siapa yang mengatakan, dan surat kabar juga begitu. Setahu saya Kompas adalah diantara merek yang cenderung netral dan juga murah. Jadi kedepannya aku akan membuka sebuah harian. Pada hari tersebut aku akan membaca sebuah section atau mungkin sebuah artikel opini, dan aku akan mengatakan apa pendapatku. Oke, video dimulai. Halo, nama aku Rana. Aku adalah seorang mahasiswa umur 20 tahun. Aku sedang kuliah pada jurusan Administrasi Negara dan dengan peminatan pada teori kekuasaan. Jadi hari ini aku akan bahas yang sedang kalian lihat hari ini, Prabowo dan Pak Prabowo, dan antara dan BUMN. Jadi menurutku hal yang patut digarisbawahi adalah beliau dan pemimpin-pemimpin dan antara ini ingin memperbaiki cara kerja BUMN. Memperbaiki artinya apa? Menyelaraskan dengan suatu tujuan tertentu. Dari yang sudah saya baca sebagai peminat teori kekuasaan dan oligarki, ketika pemimpin-pemimpinnya adalah pengusaha-pengusaha besar alias oligark, menurut kalian BUMN akan dibawa ke arah mana? Pengusaha itu selalu punya interest. Pengusaha itu selalu punya kepentingan untuk melindungi perusahaan mereka, yaitu dengan mengubah kondisi ekonomi dunia ini dengan meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk pertumbuhan perusahaan mereka. Jadi ketika kalian melihat pengusaha-pengusaha ada pada posisi pemerintah, ya tepat itulah tujuan mereka ada pada posisi pemerintah, yaitu untuk melindungi kekayaan mereka. Dan bisa dilihat berjajar di panggung ini
di panggung, maaf, ini ada di panggung pertemuan terbuka BPI dan antara tempatnya itu tidak disebutkan di mana ini, kantor dan antara mungkin. Di panggung yang besar dan meriah ini, selain Pak Presiden Pak Prabowo, juga terdapat Chief Executive Officer Rosan P. Ruslani. Dia adalah seorang pengusaha besar, kalian bisa lihat. Lalu juga ada Chief Investment Officer dan antara Pandu Syarir. Di antara dua nama yang sudah aku google ini, dua-duanya adalah pengusaha besar. Aku sempat mendengar dosen aku mengatakan bahwa dia seorang dosen hukum. Dia mengatakan bahwa Danantara ini tidak bertanggung jawab pada pemerintah, tapi entah kepada siapa, aku lupa. Kalau ini memang benar, itu berarti semakin kecil saja usaha Danantara ini untuk mengembangkan BUMN di Indonesia dalam rangka kepentingan masyarakat secara umum. Lebih tepatnya adalah untuk kepentingan usaha mereka sendiri-sendiri, para pengurus Danantara. Kalau memang kepentingan masyarakat terbantu, itu ya kepentingan nomor 2, 3 dan sekian. Nomor 1 adalah tentu kepentingan perusahaan mereka sendiri-sendiri. Atau setidaknya itulah yang saya ketahui. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.